Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks berita yang mengacu pada kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, dan 4.1 menyimpulkan isi berita yang dibaca maupun yang didengar. Seperti biasa, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari teks berita tersebut. Teks berita adalah teks yang berisikan ulasan tentang sesuatu peristiwa yang terjadi di dunia, kemudian disebarluaskan melalui media-media seperti internet, televisi, radio, dan media lainnya. Teks berita berisi fakta karena memaparkan sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi atau nyata. Kemudian, adapun tujuan dari teks berita adalah untuk menyampaikan informasi penting kepada para pendengar, pembaca, dan informan lainnya. Di dalam sebuah berita terdapat unsur-unsur penting, yakni yang biasa dikenal dengan istilah 5W plus 1H. Apa sih 5W plus 1H? Nah, dalam proses pembelajaran memahami sebuah berita, perlu diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah berita itu sendiri, yaitu yang pertama, what, berisi pernyataan tentang kejadian yang diberitakan. Who, berisi keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. When, menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Where, berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Why, berisi pernyataan yang disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir, how, menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Nah, setelah memahami unsur-unsur berita, sekarang yang perlu kita ketahui yakni adalah ciri-ciri teks berita agar kita dapat membedakan teks berita ini dengan teks lainnya. Nah, teks berita memiliki ciri yang membedakannya dengan jenis teks lainnya. Setidaknya ada 7 ciri-ciri teks berita, yaitu menarik, terkini, dapat dipercaya, kemudian diterima oleh masyarakat, kalimatnya sederhana, segera disampaikan. Selanjutnya, jenis-jenis berita. Nah, berikut adalah jenis berita menurut Sumadiria. Ada 3 jenis berita dalam aktivitas jurnalistik yang terdiri dari berita elementary, berita intermediate, dan berita advance. Berita elementary sendiri ini terbagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama ada straight news report, adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Misalnya sebuah pidato biasanya merupakan berita-berita langsung yang hanya menyajikan apa yang terjadi dalam waktu singkat. Kemudian yang kedua ada depth news report, reporter atau wartawan menghimpun informasi dengan fakta-fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. Dan yang terakhir, comprehensive news merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek. Selanjutnya berita intermediate ini terbagi menjadi 2 jenis. Nah, yang pertama ada berita interpretatif, biasanya memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial. Namun demikian, fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang terbukti, bukan sekedar opini. Nah, yang kedua, future story. Penulis mencari fakta untuk menarik perhatian pembacanya. Penulis fitur menyajikan suatu pengalaman pembaca yang lebih bergantung pada gaya penulisan dan humor daripada pentingnya informasi yang disajikan, jadi cenderung bersifat hiburan. Berikut berita advance. Nah, berita advance di sini terbagi menjadi 3 jenis pula ya. Jadi yang pertama itu ada depth reporting, adalah pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap, dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual. Kemudian yang kedua, investigative reporting, berisikan hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan laporan interpretatif. Berita jenis ini biasanya memusatkan pada sejumlah masalah dan kontroversi. Namun demikian, dalam laporan investigatif, para wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi tujuan pelaksanaannya seiring ilegal atau tidak etis. Dan yang ketiga, yakni adalah editorial writing, adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan memengaruhi pendapat umum. Baiklah, setelah kita memahami bersama apa yang dimaksud dengan teks berita, baik itu unsur, ciri, dan pembagiannya, jenis-jenisnya, sekarang kita dapat lihat bersama contoh teks berita dan nanti di akhir akan ada analisis unsurnya. Silakan kalian baca contoh teks berikut. Jika terlalu cepat tayangannya, silakan tekan tombol pause ya.
Baiklah, setelah kalian perhatikan kembali teks tentang peristiwa menjelang Lebaran tadi, kira-kira dari teks tersebut unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalamnya? Apakah memenuhi unsur 5W plus 1H? Sekarang kita analisis bersama. Peristiwa apa yang terjadi? Yakni padatnya Pelabuhan Merak. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk-truk pengangkut barang non-sembako. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran. Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21-25 November. Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Jadi, berita tentang peristiwa menjelang Lebaran tersebut sudah mengandung ke-6 unsur berita, yakni 5W plus 1H. Sekarang waktunya evaluasi. Sudah siap semua? Kira-kira bisa tidak kalian menjawab? Pasti bisa ya. Nah, yang pertama, simpulkan isi berita tentang peristiwa menjelang Lebaran dari contoh yang tadi sudah kalian baca sebelumnya. Kemudian jangan lupa tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.